bhagavato arahato sama sang Buddhasa. Senang sekali berjumpa kembali dengan semua teman sedama melalui video atau podcast ini. Kali ini saya akan membacakan stansa 20 Dhammapada. Lalu diikuti oleh arti bahasa Indonesianya, latar belakang dan penjelasan istilah-istilah Dhamma yang dipakai di stansa 20 ini. Stansa nomor 20 Dhammapada berbunyi sebagai berikut. Apangpi ce sahitang basamano. Dhammasa hoti anu dhammacari. Raganca dosanca pahaya mohang. Sama pajano suwi mutacito. Anu padiano ida vahurangva. Sa bhagava samanyanasa hoti. Arti bahasa Indonesianya. Walaupun mengucapkan sedikit tipitaka, tetapi hidup sesuai dengan Dhamma, sehingga menghancurkan nafsu rendah, kebencian, dan kebodohan batin, memiliki pengetahuan benar, dan pikiran yang benar-benar terbebaskan dari kotoran batin. Tidak melekat pada apapun di dunia ini atau yang berikutnya. Orang yang demikian ikut menikmati buah-buah kehidupan biku. Latar belakang. Kedua orang biku yang sama seperti yang disebutkan di stansa 19 terkait dengan stansa 20 ini, yaitu yang satu mempelajari Dhamma, yang satunya lagi mengerti realitas dengan berpraktik Dhamma. Penjelasan. Biku yang mempelajari dan mengajar sedikit Dhamma, tetapi mempraktikkan Dhamma dan Vinaya, serta menjalani kehidupannya sesuai dengan Dhamma, layak menjadi biku. Hal itu mengesankan bahwa semua ajaran tidak merupakan keharusan untuk mencapai pembebasan akhir. Bahkan dengan sedikit Dhamma dan mempraktikkannya, seseorang dapat memperoleh kehidupan suci. Anu Dhammacari, yaitu seorang biku yang patuh dengan Dhamma, sebaiknya hidup dengan rasa muak tentang tubuh ini, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan kesadaran. Dalam konteks ini, perilaku yang semestinya memainkan salah satu peran besar. Yang terutama, biku yang mematuhi Dhamma diharapkan mempraktikkan Catu Parisudi Sila, yaitu praktik berunsur 4 untuk memurnikan pikiran, yaitu 1. Patimokkha Samvara Sila, atau praktik pengekangan diri menurut aturan-aturan disiplin yang ditetapkan di dalam Patimokkha disiplin untuk para biku. Kedua, Indriya Samvara Sila, artinya praktik pengekangan diri berkenaan dengan 6 indera. Ketiga, Ajiva Parisuddha Sila, praktik pemurnian mata pencarian dengan ketat. Keempat, Pacaya Sanisita Sila, pemakaian 4 kebutuhan pokok biku, misalnya makanan sumbangan, jubah, hanya sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan yang tertinggi. Perkataan Raganca Dosanca Pahaya Mohang, artinya biku yang mematuhi Dhamma juga diharapkan memberantas nafsu rendah, setiap bentuk kebencian dan kebodohan batin.
Biku yang demikian dapat merencanakan pelaksanaan 13 buah tangga atau praktik petapa secara kaku atau ketat sekali, yang sebagai berikut. 1. Praktik sebagai pemakai pakaian rombengan yang berupa sampah. 2. Praktik pemakaian jubah berunsur 3. 3. Praktik sebagai pencari makanan sumbangan. 4. Praktik minta sumbangan dari rumah ke rumah. 5. Praktik sebagai orang yang makan satu kali saja. 6. Praktik sebagai pemakan makanan dari mangkuk. 7. Praktik sebagai penolak makanan yang sudah lewat waktu untuk dimakan. 8. Praktik sebagai penghuni hutan. 9. Praktik sebagai penghuni kaki pohon. 10. Praktik sebagai penghuni udara terbuka atau ruang terbuka. 11. Praktik sebagai penghuni lahan pembuangan mayat. 12. Praktik sebagai orang tidur di sembarang tempat tidur. Dan praktik sebagai orang yang tidur hanya dengan duduk, yaitu tanpa berbaring dan sebagainya. Biku yang demikian adalah yang suka mempraktikkan asubha kamatana atau sejenis meditasi ketika seseorang sebaiknya mengerti sebuah mayat sebagai benda yang kotor dan bau untuk menghilangkan nafsu-nafsu indrawinya yang jahat. Naskah-naskah Dhamma menjelaskan bahwa penglihatan berunsur 10 tentang kekotoran tubuh kita akan didapatkan dengan mengamati 10 ciri mayat itu. Kegiatan itu akan menimbulkan pencapaian pemusatan pikiran. Penglihatan berunsur 10 tentang kekotoran itu adalah sebagai berikut. Gembung, pucat kalabu, bernanah atau membusuk, terpotong-potong, tergerogoti, terpencar-pencar, terbelah dan terpencar-pencar, berdarah, penuh dengan cacing, dan kerangka. Dengan berbagai cara tersebut, seorang biku dapat memberantas nafsu-nafsu indrawi maupun kotoran batinnya yang lain, dan ia dapat mencapai tujuan akhir sedikit demi sedikit. Mudah bagi dirinya mengendalikan pikirannya dan bebas dari sifat-sifat jahat. Anupadiano. Ia tidak memiliki kemelekatan apapun pada semua hal yang terbentuk dan tidak menganggapnya sebagai permanen, menguntungkan, atau membahagiakan. Jadi, ia bebas dari semua kemelekatan. Terima kasih. Sampai jumpa di video atau podcast selanjutnya.